Misalnya dia mempunyai harta, tapi harta itu hanya cukup untuk makan keseharian, nggak punya kelebihan sama sekali. Berarti itu namanya dia tidak mempunyai dunia. Tapi kalau dia mempunyai sisa, artinya kalau dibuat makan, misal dibuat makan 7 tahun, itu hartanya nggak habis, itu berarti dia adalah mempunyai banyak dunia. Nah, yang dimaksud tidak mencintai dunia itu ya sisa dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sanggung ibadah itu tidak diletakkan di hati. Artinya ketika ada seseorang yang butuh, ya kita tidak enggan untuk bersedekah, kita juga tidak enggan untuk berzakat dan lain sebagainya. Itu namanya tidak mencintai dunia. Dan kita juga tidak boleh bersuudzon kepada orang lain yang dalam kelihatannya, dalam kelihatan luarnya itu bergelimpungan harta. Misalnya ada seorang kiai naik mobil bagus, Alphard lah katakan, itu jangan terus kita suudzon, wah itu kiai suka dunia. Jangan seperti itu. Banyak beberapa kiai itu yang sangat membutuhkan Alphard. Kenapa saya mengatakan membutuhkan Alphard? Karena misal kiai sepuh, dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diundang ke sana untuk mengaji dan lain sebagainya. Sementara keadaan beliau sudah tua, kalau tidak naik Alphard fisiknya tidak kuat. Itu berarti namanya dia membutuhkan Alphard. Berarti Alphard di sisi beliau tidak sebagai harta sisa, tidak sebagai harta lebih, tapi memang kebutuhan. Di sisi lain, orang yang hanya kehidupannya pasar, sudah cukup, naik sepeda yang biasa-biasa saja, Supra X 125 misalnya, sudah cukup dan sangat cukup untuk kebutuhan dia beribadah. Nah, itu berarti ya memang kebutuhan dia hanya seperti itu. Nah, makanya kita dengan makalah ini, janganlah mencintai dunia. Itu kita juga jangan gampang-gampang suudzon memandang orang lain kalau dia berkelimang dunia, dia kita suudzoni, wah berarti dia mencintai dunia dan lain sebagainya. Nah, jadi perkara ini didhawuhkan bukan untuk kita mengoreksi orang lain, tapi untuk kita introspeksi diri kita sendiri, bukan untuk bahan mengoreksi orang lain, tapi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Karena apa kok tidak boleh mencintai dunia? Karena dunia itu bukanlah tempatnya balasan untuk orang-orang mukmin. Jadi misal orang mukmin yang beramal baik ini diberi balasan di dunia, diberi ganjaran atau pahala di dunia, ini tidak cukup. Tempatnya itu enggak cukup. Nah, tetapi balasan kita sebagai orang mukmin besok adalah di surga. Kalau di dunia enggak akan muat. Yang kedua, wahyunya Allah yang diberikan oleh pada Nabi Bani Israel tadi, yang disampaikan kepada seseorang tadi yang mencari ilmu dengan sebanyak-banyak tapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Agar bisa manfaat, yang kedua, wala tusahibis syaitan, lan ojo ngancani sapa sira asyaitona ing setan. Bi antutia, maksudnya tidak boleh menemani setan adalah bi antutia gambare yen to manut sapa sira amrohu ing perkarane setan, bimukhalafati amrillahi kelawan nulayani perintah Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi jangan
berteman, jangan berteman dengan setan. Maksudnya berteman dengan setan itu apa? Kamu dengan mengikuti perintahnya setan, tidak melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya, maka itu namanya kamu adalah berteman dengan setan. Falaisa birafiqil mu'minin. Setan itu bukanlah temannya orang-orang mukmin. Jadi kita harus sadar, di Al-Quran sangat jelas, sering kita baca ayat inna syaitona aduwwum mubin. Jadi musuh yang sangat jelas, musuh yang jelas setan itu. Tapi kadang-kadang kita itu tidak merasa kalau setan itu selalu menggoda kita. Bahkan kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan setan, tapi kita tidak merasa. Nah, itulah mungkin ada sebab-sebab ilmu-ilmu kita itu tidak bisa bermanfaat kepada kita. Mungkin kita banyak pengetahuan, hafal kitab ini, hafal ayat ini dan lain sebagainya, tapi kenapa kita tidak bisa mengamalkan? Ya, mungkin keseharian kita ini masih berteman dengan setan. Walaupun di samping kita nggak ada genderuwo, nggak ada medon, pocong dan lain sebagainya, tapi kan kita sudah tahu setan itu nggak seperti itu, nggak tampak. Dia selalu mengikuti kita untuk menggoda kita. Nah, makanya kita jangan sampai lupa kalau setan itu adalah musuh kita. Maka jangan sampai musuh kok diikuti perintahnya, kan ya lucu. Misalnya kita berperang dengan musuh orang kafir memerintahkan kepada kita, bunuhlah teman-temanmu, terus kita mengikuti perintahnya orang kafir, itu kan ya tolol itu namanya. Yang ketiga, yang terakhir, wahyunya Allah yang diberikan kepada Nabi Bani Israil tadi adalah wala tu'zi ahadan min ibadillahi falaisa bikhirfatil mu'minin. Wala tu'zi lan ojo nglarakake sapa sira ahadan ing wong suci min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah. Falaisa krana sak temene nglarakake salah siji sangka kawulane Gusti Allah, mongko ora ana apa, krana ora ana apa nglarakake salah swijine kawulane Allah iku bi khirfatil mukminina, penggaweane wong mukmin kabeh. Jadi jangan suka menyakiti orang lain dari hamba-hambanya Allah. Terus dalam hal apapun, lesan atau perbuatan, atau mungkin hanya dengan kedipan mata, itu kan juga bisa menyakitkan. Misalnya podo bolone Ansor terus melengos, ini kan juga menyakitkan. Wah, ya wis melengos karaku berarti ini yang seperti itu kan juga menyakitkan. Nah, kalau kita sudah terbiasa menyakiti salah satu dari hamba-hambanya Allah, maka kita ini melakukan sesuatu perbuatan yang bukan perbuatannya orang-orang mukmin. Artinya kita tidak pantas disebut orang mukmin. Nah, oleh karena itu dari perbuatan kita yang suka menyakiti orang lain dalam hal apapun, ini akan menyebabkan ilmu kita terhalang untuk bermanfaat. Nah, dari tiga ini mungkin kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita sudah pernah sekolah, kita sudah mondok, kita sudah pernah belajar kepada kiai, mendengarkan apa yang pernah didahulukan oleh kiai-kiai, baik lewat pengajian-pengajian umum dan lain sebagainya. Tapi mengapa kita kok kadang-kadang itu tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut? Artinya kita tidak mau melakukan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya mungkin ini salah satunya. Kita masih sering melakukan tiga perkara ini. Yang pertama adalah mencintai dunia, yang kedua adalah menemani
setan, berteman dengan setan. Dalam arti mengikuti perintahnya setan. Yang ketiga, suka menyakiti orang lain. Para pemirsa media Ansor yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit dari makalah yang kita ambil dari kitab Nasoihil Ibad ini bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan, bisa kita amalkan bersama. Akhirnya kita mendapatkan wasilah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kiranya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.